Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Jika kita membicarakan mengenai sosok Kaido, pastinya tidak akan pernah ada habisnya. Lantaran Kapten Bajak Laut yang satu ini sampai sekarang entah itu asal-usulnya ataupun kekuatannya masih belum dijelaskan dengan lengkap oleh Oda Sensei. Makanya tidak heran karena sosok Kaido sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri, akhirnya karakter yang satu ini banyak mendapat teori. Tapi meski sosok Kaido masih menyimpan banyak misteri, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat sebuah teori mengenai Kaido. Melainkan saya akan membahas serta membuat daftar kekuatan milik Kaido yang sampai sekarang telah terungkap. Dan apa sajakah itu? Berikut daftarnya. Bisa dibilang kalau kita mau membicarakan mengenai kekuatan milik Kaido memang tidak afdol rasanya jika daya tahan tubuhnya tidak dibahas di daftar paling pertama. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau sejak pertama kali diperkenalkan namanya, Kaido telah dikatakan sebagai makhluk yang memiliki ketahanan tubuh yang amat kuat. Bahkan Kaido dulu sampai dikatakan bahwa tubuhnya tidak bisa dilukai dengan senjata apapun. Makanya dia tidak pernah tewas meski sudah pernah dieksekusi beberapa kali. Dan selain itu, daya tahan tubuh Kaido sampai sekarang juga sudah bisa kita lihat beberapa kali. Seperti contohnya, dia yang sama sekali tidak terluka setelah menjatuhkan diri dari Pulau Langit. Padahal ketinggian Pulau Langit mungkin sampai ratusan kilometer. Tapi Kaido sama sekali tidak terluka dan cuma mengatakan kepalanya pusing setelah sampai di daratan. Memang benar meski memiliki daya tahan tubuh yang amat kuat, Kaido masih bisa dilukai. Buktinya di perut bagian kanan milik Kapten Bajak Laut binatang buas ini ada bekas luka tebasan yang amat besar. Dan orang yang dulu berhasil melukai Kaido adalah Oden. Selain itu, bukti lain dari kuatnya daya tahan tubuh milik Kaido juga bisa kita lihat di pertarungannya saat melawan kelompok Akazaya 9. Sebab saat melawan para bawahan Oden ini, Kaido sudah menerima banyak sekali serangan seperti napas apinya yang dikembalikan oleh Raizo. Sampai tebasan teknik Nitoryu yang dilakukan oleh 4 orang sekaligus yaitu Kinemon, Denjiro, Inuarashi, serta Asura Doji. Namun tetap saja Kaido masih bisa bangkit meski dirinya secara bertubi-tubi telah menerima rentetan serangan kuat seperti itu. Saat melawan kelompok Akazaya 9, Kaido memang langsung menggunakan kekuatan buah iblisnya dan berubah menjadi bentuk naga. Dan seperti yang kalian tahu, dengan wujud naganya ini, Kaido bisa dibilang sangat kuat sekali. Namun, Kapten Bajak Laut binatang buas ini bukan hanya kuat saat dia berubah ke wujud naganya saja, karena dia juga sangat kuat meski dalam wujud manusianya. Jika kalian ingat, Kaido memang sudah pernah ditunjukkan bertarung dengan menggunakan wujud manusianya, yaitu ketika dia bentrokan dengan Big Mom, sedangkan yang satunya lagi saat dia bertarung dengan Luffy. Dan pastinya kalian juga masih ingat kalau Luffy dapat dikalahkan oleh Kaido dengan sangat mudah, sebab Luffy langsung KO setelah dia menerima satu serangan dari Kaido. Padahal ketika menerima serangan dari Kaido, saat itu Luffy tengah menggunakan mode Gear 4-nya, yang seharusnya bisa membuat pertahanan Luffy semakin kuat, sebab tubuhnya dilindungi oleh Haki. Namun kenyataannya meski Luffy tengah menggunakan mode Gear 4-nya, dia langsung kalah setelah menerima satu serangan dari Kaido. Dan serangan yang digunakan oleh Kaido untuk membuat Luffy KO seketika itu bernama Raime Hake. Saat pertama kali ditunjukkan wujud naganya, waktu itu yang kita tahu kalau Kaido bisa menyemburkan napas api. Yang hal itu memang sangat wajar. Sebab naga pada umumnya di dalam kisah-kisah pasti dapat menyemburkan api dari mulutnya. Dan semburan napas api milik Kaido ini juga tergolong sangat kuat. Buktinya dia bisa dengan mudahnya menghancurkan satu bangunan hanya dengan satu kali semburan napas apinya. Akan tetapi rupanya ketika menggunakan wujud naganya, Kaido bukan hanya bisa menyemburkan api dari mulutnya. Lantaran saat Kaido bertarung dengan ke-9 anggota Akazaya 9, Kapten Bajak Laut binatang buas ini juga bisa menggunakan elemen halilintar. Dan serangan elemen halilintar yang digunakan Kaido saat dalam wujud naganya ini juga tergolong sangat kuat.
Karena dengan hanya sekali raungan saja tanah-tanah di sekitar Kaido bisa langsung berterbangan. Namun yang mengejutkannya, selain bisa menggunakan elemen api serta elemen halilintar, ternyata Kaido juga masih bisa menggunakan elemen lainnya, yaitu dia juga bisa menggunakan elemen angin. Sebab di One Piece chapter terbarunya, Kaido juga sudah ditunjukkan kalau raungannya dalam wujud naga bisa menciptakan bilah-bilah pedang angin yang amat kuat serta tajam. Buktinya dengan hanya sekali raungan saja, Kaido bisa langsung mematahkan pedang sekaligus tangan milik Obiko. Jujur saja, saya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Kaido bisa menggunakan 3 serangan elemen yang berbeda saat dia dalam wujud naganya. Sebab yang saya tahu, biasanya dalam mitologi, naga memang cuma bisa menyemburkan api dari mulutnya. Sedangkan untuk elemen lain, saya tidak pernah mendengarnya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kira-kira apakah Kaido masih bisa menggunakan serangan elemen lain selain ketiga elemen yang telah ditunjukkan? Bikin penasaran bukan? Soalnya saya sendiri juga penasaran dengan kekuatan Kaido yang satu ini. Di dalam dunia One Piece, kemampuan terbang memang tergolong sebagai kemampuan yang sangat luar biasa. Karena sampai saat ini hanya sedikit sekali karakter yang ditunjukkan memiliki kemampuan untuk terbang. Dan salah satu orang yang bisa terbang adalah Doflamingo. Meskipun sebenarnya yang dilakukan oleh Doflamingo bukanlah terbang seperti burung, melainkan dia terbang dengan cara mengikatkan benangnya ke awan dan benang itu dijadikan pijakan oleh Doflamingo. Dan sama seperti Doflamingo, Kaido juga memiliki kemampuan terbang. Tapi sampai sekarang yang kita tahu, Kaido cuma bisa terbang saat dia menggunakan wujud naganya. Dan saya rasa kemampuan terbang Kaido saat menggunakan wujud naganya ini memang sangat masuk akal sekali. Lantaran naga seperti Kaido kalau dalam mitologinya memang bisa terbang. Namun meski Kaido terlihat bisa terbang, tapi kalau menurut Oda Sensei, cara agar Kaido bisa terbang itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Doflamingo. Yaitu saat menggunakan wujud naganya, Kaido bisa menciptakan awan dan awan yang diciptakan oleh Kaido itu bisa diinjak sebagai pijakan. Dan inilah kekuatan Kaido yang telah diketahui sampai sekarang dan yang bisa saya bahas. Di dunia One Piece memang ada sebuah kekuatan yang disebut Haki. Dan Haki sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Housoku Haki, Kenbunsoku Haki, serta Bussoku Haki. Dan sampai saat ini cuma beberapa orang saja yang telah diketahui menguasai ketiga jenis Haki tersebut. Salah satunya adalah Luffy, sang tokoh utama dalam serial One Piece. Memang benar sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti berapa jenis Haki yang dikuasai oleh Kaido. Tapi ada kemungkinan kalau Kaido juga menguasai 3 jenis Haki sama seperti Luffy. Sebab saat Kaido ditunjukkan bentrokan dengan Big Mom ketika senjata mereka beradu, saat itu ada percikan-percikan Haki yang terlihat. Bahkan saat senjata Kaido dan Big Mom berbenturan, langit di atas mereka juga terbelah. Dan kejadian seperti itu sebelumnya juga pernah terjadi, yakni ketika Shanks dengan Shirohige bertarung di kapal Moby Dick. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri, saat kedua Yonko ini bertarung, meski hanya singkat, efek dari pertarungan itu sampai bisa membelah langit yang berada di atas mereka. Nah, itulah berbagai macam kekuatan milik Kaido yang telah diketahui sampai saat ini. Dan kalau menurut saya, kekuatan Kaido yang paling overpower adalah dia yang bisa menggunakan serangan beberapa elemen ketika dalam wujud naganya. Tapi itu kalau menurut saya. Jika menurut kalian, manakah kekuatan Kaido yang paling kuat? Tinggalkan komentar kalian ya.